Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Sekalipun lagi musim hujan, tapi kita tetap on fire di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Ayo kita doa sama-sama. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang baik. Kami berterima kasih memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur boleh menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih buat keadaan kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan shalom Tuhan untuk kota Jakarta. Kami lepaskan shalom Tuhan untuk Indonesia. Di musim-musim hujan ini Tuhan, kami percaya keadaan sekitar kami baik. Kami melepaskan berkat Tuhan melimpah. Wilayah demi wilayah yang kena curahan hujan. Baik adanya Tuhan. Nggak mengalami banjir, nggak mengalami kerusakan Tuhan. Tapi Tuhan menjaga, Tuhan melindungi setiap anak-anak Tuhan. Shalom Tuhan memenuhi setiap kami pagi hari ini. Berkati jaringan internet, berkati semua elektrik yang kami pakai, berkati device yang kami pakai ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, covering Tuhan turun memenuhi setiap kami. Memberkati kami semua. Kami duduk sebagai seorang murid Tuhan, memberkati kami, mengajar kami, mengupah kami. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Ya, saudara, selamat pagi. Shalom semua. Saya minta maaf kemarin ya, saudara. Jakarta hujannya luar biasa sekali. Langsung mati, saudara ya. Dan benar-benar semua mati sekitar 20-30 menit. Dan memang nggak bisa apa-apa, saudara. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu bisa mengikutinya di YouTube, ya. Sudah selalu ada. Karena setelah itu, saya melakukannya. Ya, buka kitabnya saudara di 1 Samuel 17. Kita melanjutkan yang kemarin, saudara ya. Kalau kemarin itu, apa yang membuat engkau takut, gitu ya. Sekarang kebalikannya. Kita akan melihat sisi cara si Daud ini bisa memiliki strategi peperangan yang dahsyat, gitu ya. Sudah, saudara, 1 Samuel 17 ayat yang ke-12. Ini ayatnya banyak. Saudara harus baca sendiri setelah ini, ya. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya itu adalah Eliab anak sulung, Abinadab anak yang kedua, dan yang ketiga Syama. Daudlah yang bungsu, jadi ketika anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Nah, coba kita lihat. Saul itu adalah begini, Saul. Daud itu adalah gambaran anak Tuhan yang sangat sederhana. Ya, gambaran anak Tuhan yang sederhana. Dia hanya menggembalakan domba. Makanya waktu Samuel nih ya, dulu waktu Samuel cari pasukan yang gagah perkasa begitu, Isai nggak menganggap Daud karena Daud ini nih hanya penggembala kambing domba. Tetapi karakter Daud diperhatikan oleh Tuhan. Meskipun dia hanya penggembala domba, tetapi saya suka melihat karakternya. Low profile banget. Rendah hati, gak banyak bicara, tapi pemberani. Nah ini kan jarang ya saudara. Orang kalau gak banyak ngomong, kehidupannya hanya biasa aja, tetapi memiliki karakter yang pemberani. Kita nanti akan belajar bagaimana dia seperti itu. Ayat yang ke-16, perhatikan. Orang Filistin itu maju mendekat, kapan saudara? Pada pagi hari dan petang hari. Orang Filistin itu datang pagi dan petang. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bangsa Filistin itu adalah gambaran perilaku setan, gambaran perilaku iblis yang mencoba untuk menghancurkan kita. Datangnya kapan? Pagi dan siang. Artinya, pekerjaan iblis untuk membinasakan anak Tuhan harus terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, kita kualitas seperti apa? Kalau kita santai-santai, perhatian, iblis membinasakan hidup kita.
Iblis berusaha menghancurkan hidup kita. Bahkan datangnya nggak main-main, pagi dan petang. Artinya, pagi jam istirahatnya kita, iblis berusaha nyari kita untuk apa? Diserang habis-habisan di pagi. Sore di mana kita lelah dalam beraktivitas, iblis memberikan serangan balik. Iblis itu cari momen artinya. Iblis itu nggak mau kita itu hidup berbahagia, hidup penuh dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Nggak mau, saudara. Makanya lihat, orang Filistin itu maju, mendekat. Pekerjaan iblis maju, mendekat. Supaya semua daripada kita itu binasa. Makanya saya suka heran sama orang. Doa aja loh kok nggak bisa. Tidakkah engkau tahu bahwa bahwa iblis itu membinasakan orang. Dia datang di pagi hari dan petang. Di saat kita sedang tidur, di saat kita sedang lelah. Artinya apa, saudara? Jangan engkau tidurkan rohmu. Jangan kau tidurkan semangatmu. Jangan biarkan lelah jiwamu. Apalagi apimu. Ini pesan profetiknya. Kalau kita cuma saat teduh asal-asalan, ibadah asal-asalan, melek mata, buka telinga lebar-lebar, iblis menghancurkan hidup kita. Pagi dan petang, dikala kita lagi tidur, istirahat, dikala kita lelah. Makanya jangan punya alasan, capek bu kalau pagi harus melakukan ini itu. Yo rasakno sendiri. Iblis menghancurkan kehidupan kita, nggak main-main, tujuannya binasa. Kalau sudah binasa, Anda mau lari kemana? Cari hamba Tuhan paling terkenal sekalipun, nggak akan bisa menyembuhkan. Kenapa? Peperangan itu milikmu, bukan milik hamba Tuhan. Nah, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Perhatikan, kata 40 hari lamanya. Waktu tadi malam saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok 40? Kenapa kok nggak setahun? Kenapa kok nggak ini? Tuhan kasih saya satu impresi. 40 tahun itu bicara tentang apa? Waktu Tuhan Yesus berada di padang gurun, berapa lama saudara? 40 hari. Berpuasanya berapa lama? 40 hari. 40 hari itu bicara tentang peperangan rohani yang dilakukan Tuhan Yesus melawan intimidasi iblis. Hari-hari ini kita memasuki masa peperangan rohani. Kalau kita sampai asal-asalan menjalani kehidupan, yang penting doa. Apa itu kalimat yang penting doa? Yang penting ibadah. Apa itu? Yang penting ibadah minggu, udah setor muka, udah absen, selesai. Pantes engkau binasa. Pantes engkau kalah. Karena engkau nggak baca di ayat yang ke-16 ini. Bangsa Filistin, si iblis datang untuk menyerang kita pagi dan sore. Terus dikatakan apa di situ? 40 hari lamanya. Yang artinya bahwa iblis datang mengintimidasi di masa-masa peperangan rohani. 40 hari itu apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus? Merasa lapar, merasa tidak berkekuatan, merasa tidak berdaya, serasa jauh dari Bapaknya. Dia harus berhadapan sama iblis. Pertanyaan saya, kalau kita lagi kondisinya kayak Tuhan Yesus itu, mau lawan pakai apa, saudara? Kok hidup gini-gini amat? Kalau seandainya saya itu malaikat Tuhan ya, saudara. Hei, kamu ngapain aja? Kalau saya malaikat loh ya. Kalau ada jemaat Tuhan, hidup kok gini-gini amat ya, Bu? Apa-apa susah? Apa-apa kurang? Kalau saya jadi malaikatnya, lu ngapain aja selama ini? Doa kagak, baca Alkitab kagak, taat sama Tuhan kagak, main teriak-teriak. Untungnya saya bukan malaikat, saudara. Makanya kalau Anda cari hamba Tuhan, mau ngapain?
Kalau Anda dikit-dikit, doain saya Bu, Pak, doain saya pendeta, Bapak Ibu pendeta, doain saya. Lu ngapain? Yang melakukan peperangan siapa? Anda. Hidup-hidupmu sendiri kok. Anda punya keluarga, Anda punya bisnis usaha, Anda punya kesehatan mental, Anda punya sendiri. Kok hamba Tuhan yang suruh berperang? Anda. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya jangan sembarangan saat teduh. Yang penting saya pagi-pagi doa, Bu. Isa berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakakmu yang bertih gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakakmu. Lihat, bapaknya sendiri aja gak ngerti kualitas Daud. Daud disuruh bawa roti untuk kakaknya yang lagi berperang. Mau. Lah kita loh, dibawa Tuhan ke musim peperangan aja ngeluh. Hidup kok gini-gini amat. Saya punya pasangan kayak begini. Daud memiliki sikap kerendahan hati. Disuruh bapaknya aja, apa aja dia tetap lakukan. Bahkan gak dianggap sama bapaknya. Bapaknya loh kebangetan. Gak punya ketahuan, gak berpengetahuan bahwa anaknya dahsyat banget. Musim peperangan bapaknya suruh Daud bawa roti buat kakaknya. Daud tetap melakukan. Justru di waktu-waktu engkau direndahkan orang, engkau tidak berkekuatan, di waktu-waktu engkau tidak berdaya, itu waktunya rendah hati di hadapan Tuhan, matamu melek, telingamu mendengar, Tuhan suruh apa. Kalau peperangan rohani, Anda maunya utangmu cepat lunas, apa Anda mau perang pakai apa? Peperangan rohani macam apa? Pengennya utangnya cepat lunas. Peperangan rohani macam apa? Pengennya Anda cepat sembuh. Keluarga aku ini loh, pulihin cepat. Orang dibilangin suruh peperangan rohani kok. Perang. Nih, Daud disuruh bawa roti doang. Pergi dia. Nah. Lalu kemudian apa, saudara? Saya suka nih ceritanya. 22. Lompat ya 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Lihat, Daud menurunkan barang-barangnya. Kenapa? Mau perang, ojo nggawa apa-apa. Mau perang itu jangan bawa, jangan gembol barang-barang. Yang artinya apa? Waktu kita lagi musim, dibawa Tuhan ke musim peperangan, jangan mikir soal makanan, pakaian, minuman. Lagi doa loh. Utangku Tuhan. Kok aku hidup kayak gini Tuhan? Berarti engkau masih memikirkan barang-barang itu. Lihat nah, ayat 22. Daud bawa banyak, disuruh bapaknya. Tapi Daud pakai hikmat. Mau berperang, ojo gembol apa-apa. Jangan ada di pundakmu sakit hati, luka hati, kemarahan, kekecewaan, masih mikir utang, masih mikir sakit penyakit, masih mikir kekuranganmu. Engkau lagi mau perang. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Kalau sudah tahu mau masuk dalam peperangan, perhatikan barisanmu. Jangan memikirkan kepentingan sendiri. Makanya kalau saat teduh, jangan sambil masak, sambil makan, sambil minum teh. Dengerin, nih, lihat. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Daud datang ke sana hanya untuk memastikan kamu selamat, Mbak. Ini kira-kira, saudara, kalau jadi kakaknya, kalau Anda jadi kakaknya, sebel enggak? Engkau nanya selamat. Ini udah gemeteran. Lihat bangsa Filistin gede-gede gini, ini gemeteran. Lalu engkau bertanya, selamat. Dengan kata lain, apa Tuhan
mengampuni. Mengampuni orang yang sudah menghancurkan saya. Relevan aja Tuhan. Apa Tuhan? Suruh menabur. Hidup kami aja kekurangan, suruh nabur. Ini loh, kalimatnya ini tuh kayak gini. Nih, jemaat-jemaat yang suka protes. Nggak usah nabur di gereja, uangnya dimakan sama pendeta. Kayak gini. Makanya tipe-tipe orang yang seperti ini, miskin terus. Waktu menabur masih mikir, nanti duitku dimakan pendeta, nanti duitku nggak nyampe. Hidupmu miskin. Jangan ikut-ikutan seperti orang di luar sana loh. Kalaupun hamba Tuhan itu nyolong duitmu, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi waktu engkau menabur di rumah Tuhan, engkau sedang menabur untuk ladangmu sendiri. Apa perpuluhan? Susah, hidup saya susah. Buat apa bayar seperti itu? Makanya miskin toh. Gak cuma miskin secara perekonomian. Engkau miskin sukacita, engkau miskin kesehatan, engkau miskin pengharapan, gak punya kekuatan. Nih, kayak gini. Buat apa doa? Capek doa. Makanya engkau gak punya kekuatan. Lalu dikatakan apa? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ayat 24, perhatikan. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, ngapain mereka? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ini udah perang belum? Belum. Baru juga barisannya dirapetin. Wes kabur, wes takut. Yang tadinya ngaku-ngaku udah doa, udah puasa. Tiba-tiba mulutnya bilang, percuma berdoa, percuma ini. Perang aja belum. Hidupku gak bahagia, Bu. Hidup gini-gini amat, Bu. Hasil jualanku cuma segini. Baru merapatkan barisan, belum apa-apa. Udah lari ketakutan. Mau jadi apa? Berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Lihat. Kalau Anda gak punya satu kekuatan, ngomongnya kayak begini. Engkau lihat gak? Hidup sekarang ini susah. 2026 susah. Cari pekerjaan susah. Bisnis usaha susah. Nah. Gak punya kekuatan. Doa buat diri sendiri aja gak bisa. Apalagi doain orang lain. Hamba Tuhan terus yang dicari. Tolong doakan saya, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Anda yang berperang. Makanya lihat ini. Ya. Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang. Ini dia udah tahu. Setan ngece hidup kita. Setan berusaha menghancurkan hidup kita. Lah, engkau tahu. Engkau tahu bahwa iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Engkau tahu. Kenapa engkau takut? Tuhan kasih kita otoritas. Makanya saat teduhmu yang benar. Doa itu yang benar. Kalau kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh, doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan tiap hari, engkau tahu yang namanya peperangan. Enggak dikit-dikit cari pendeta. Semua pendeta dihubungin. Oh itu kita lagi dibawa Tuhan ke peperangan kok. Ngerti firman, lakuin. Alkitabmu di rumah kok tutup terus. Baca Alkitab enggak tiap hari.
Orang-orang yang cari hamba Tuhan tiap-tiap hari itu, baca Alkitab atau enggak? Maaf ya saudara, saya kalau khotbah sekeras ini, kenapa? Engkau harus tahu bahwa iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ojo main-main dalam kehidupanmu. Jangan main-main sama kehidupanmu, saudara. Begitu engkau mengalami satu kehancuran kehidupan, masuk dalam namanya ruang doa. Itu waktunya engkau memulai. Waktu doamu rasa-rasanya jauh, jangan berhenti. Justru itu masanya engkau masuk dalam peperangan, engkau lagi berperang pada dirimu sendiri. Berperang melawan ketakutan, berperang melawan cemooh, berperang melawan ketidakberdayaan. Itu tujuannya. Supaya iblis gak seret engkau dalam kebinasaan. Makanya kalau pagi-pagi jangan malas. Doa lo malas. Tapi rajin cari hamba Tuhan. Tolong doakan saya. Tolong. Waktumu habis hanya untuk minta tolong. Tapi engkau membiarkan otoritas yang Tuhan kasih dalam dirimu diberikan pada orang lain. Rugi apa enggak? Nah, suka nih saya ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah, lihat nih, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Artinya apa? Waktu engkau nggak berdaya, waktu engkau nggak berkekuatan, waktu keadaanmu makin chaos, makin berantakan, mulutmu mengatakan apa? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Itu loh. Mengagungkan Tuhan. Makin kepepet, makin gak berkekuatan, makin gak berdaya. Sampai tiap hari. Sampai menutup mata. Engkau tetap Tuhan. Engkau tetap Allah. Mulutmu mau ngomong apa? Kalau mulutmu ngomong susah, gak ada jalan keluar, kok gini-gini amat, peperangan belum dimulai, engkau sudah mundur. Pengecut. Anda gak bisa lolos jadi pasukan Tuhan. 2026, kalau Anda gak masuk dalam apa namanya ya, sebagai prajurit, Anda kalah. 2026 gak main-main ya. Kalau statusmu bukan prajuritnya Tuhan, kalah. Prajurit gak cari hamba Tuhan minta doa. Makanya kalau ada pengajaran begini ikutin. Ben pinter. Ini loh, isi kepalanya itu firman, diisiin pakai firman. Iblis itu membinasakan, ojo main-main, saudara. Daud berani banget ngomong. Orang Filistin yang tidak bersunat itu, kamu berani lawan kita yang berbarisan Allah ini? Dia berani memperkatakan, jika Allah yang aku sembah itu, sekalipun dia tidak tolong, aku tetap akan menyembah Tuhan. Ini perkataan siapa? Paulus dan Silas toh. Ini perkataan siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu siapa, Bu? Kebangetan nek sampai enggak tahu. Paulus dan Silas itu siapa, Bu? Tetangga saya. Kebangetan nek sampai enggak ngerti. Alkitab itu bukan dongeng. Justru Sadrak, Mesak, dan Abednego, makanya Anda ikut enggak kemarin puasa 10 hari, puasa Daniel. Makanya kalau ada ajakan berpuasa, ikut toh. Justru pengurapan Tuhan itu diberikan waktu kita bersama-sama doa,
puasa Daniel. Seperti kemarin tuh 10 hari. Sakit mah, Bu. Selama engkau memanjakan tubuh dan rohmu, kalah. Lihat. Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan oleh orang yang mengalahkan dia. Lihat. Rakyat. Nih. Jawabannya ya cuma itu-itu aja. Lihat nih, rakyatnya tuh lo nggak ada. Perkataan profetiknya nggak ada sama sekali. Daud padahal cuma disuruh apa? Atau bawa roti. Tapi dia sikapnya, coba lihat. Pemberani sekali. Rakyatnya cuma ngomong kayak gitu doang. Artinya apa? Waktu masuk dalam peperangan rohani, mulutmu cuma bisa ngomong kayak gini. Kok gak berubah ya? Udah doa kok gak ada perubahan ya? Mulutmu cuma bisa jawabnya itu doang. Pantes, engkau gak berkekuatan. Si Daud tahu betul. Dia membesarkan kuasa Tuhan. Sekalipun dia tahu bahwa bangsa Filistin itu gede banget badannya. Berapa tingginya, saudara? Coba kita lihat. 1 Samuel 17 ayat yang ke-4. Tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Kurang lebih 3 meter. Gede banget. Daud sama sekali gak ada rasa takut sedikit pun. Kalau nanti Anda lihat ya, di Google gitu ya, Daud itu kecil, saudara. Kecil. Goliat kurang lebih 3 meter. Bajunya aja semuanya terbuat dari tembaga. Mau dilawan pakai apa aja nggak bisa. Kok rasa-rasanya doaku kok nggak ada apa-apanya ya? Kamu doa tuh untuk apa toh? Anda doa untuk apa? Saya pernah suatu kali bikin satu postingan. Kalau Anda berdoa, apa yang Anda harapkan dari doa itu? Oh, supaya utang saya lunas, Bu. Oh, supaya suami saya sembuh, Bu. Oh, supaya ini. Kok semuanya hanya untuk kepentingan pribadi? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan tepat. Gak ada yang menjawab, supaya saya bisa mengagungkan Tuhan. Supaya saya bisa membesarkan Tuhan. Saya berdoa karena Dia Allah saya. Dia Tuhan saya. Dia yang sudah mengampuni dosa saya. Dia yang sudah mengubahkan hidup saya. Gak ono sing jawab kayak gini. Ratusan orang menjawab dengan jawaban untuk kepentingan pribadi. Supaya utangku lunas. Supaya suamiku sembuh. Supaya tokoku jadi hidup kembali. Supaya aku dapat pekerjaan. Semuanya untuk kepentingan gue. Makanya banyak orang masuk dalam hadirat Tuhan. Salah tujuan. Tuhan tidak akan pernah memberikan otoritas kepada orang yang hanya mikirin diri sendiri. Prajurit tak mikirin diri sendiri. Ini loh, Daud tadi bilangnya apa? Menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya kemana? Ke penjaga barang-barang tentara. Ngapain berperang? Masih pakai ransel, luka hati, sakit hati, kecewa sama Tuhan. Masih mikirin utang. Masih mikirin ini. Ayat yang ke-28, lompat. Kata Eliab kakaknya yang tertua. Mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Nih loh, lihat. Si kakaknya ini ngikutin Saul. Nah, udah ikut berperang, tetap aja nggak punya perkataan profetik. Nih lihat, Daud memberikan contoh kepada pasukan itu, memilikilah sikap keberanian. Malah dimarahin sama kakaknya. Mengapa engkau datang? Lihat. Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Lihat nih kakaknya. Udah mau berperang masih mikirin kambing domba. Sing dipikir masih barang terus. Masih materi terus.
Duit terus yang dipikirin. Mau dibawa ke musim peperangan rohani kok dipikirin duit terus. Yang diserang itu tuh loh, kebinasaan. Kita tuh lagi dibuat kita untuk jadi binasa. Kok masih aja mikirin duit, duit, duit. Kaya, kaya, kaya. Nah, lihat. Aku kenal sifatmu pemberani dan kejahatan hatimu. Lihat nih. Gak punya. Mata rohaninya gak dipakai. Telinga rohaninya gak dipakai. Banyak orang sensitif sekali. Kalau misalkan disuruh untuk berdoa, udahlah, nggak usah doa-doa terlalu bagaimana lah, nggak usah. Orang itu tuh mesti 50-50, dunia iya, ke gereja iya. Nih, kayak si kakaknya ini. Sampai nggak bisa melihat bahwa Daud perkataannya profetik. Bu Keti kalau khotbah, kuora saya minta ampun. Bisa nggak khotbah itu nggak teriak-teriak? Sing lembut gitu. Ngomongnya jangan sama Keti. Bisa nggak Anda ngomong gitu ke iblis, ke setan? Setan-setan, bisa nggak? Engkau nggak nyerang aku. Kalau aku itu belum siap, jangan serang aku. Bisa nggak saudara Anda ngomong kayak gitu? Mbok coba ngomong sama iblis kayak gitu. Jangan ngomong sama Keti. Sama iblis aja Anda takut kok. Sama hamba Tuhan yang sekeras ini. Ngapain sih pasti teriak-teriak? Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Terus engkau maunya jemaat yang dielus-elus kepalanya. Sabar yo, sabar, sabar. Hidup itu harus sabar. Dilahap habis nih kayak kakaknya ini. Gak ngerti namanya firman yang sifatnya profetik. Tetapi jawab Daud ayat yang ke-29. Apa yang telah kuperbuat? Kan aku cuma tanya. Daud ini tengil banget ya. Lucu nih cerita ini. Lalu berpalinglah ia daripadanya dan kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Lihat, rakyatnya tidak bisa ngomong. Orang kalau masuk dalam peperangan rohani, cuma bisanya apa? Mengeluh. Hidup susah. Indonesia sih kayak begini, pemimpinnya kayak begini. Pemimpinnya disalah-salahin. Yang wajib mendoakan Indonesia siapa? Kita toh. Makanya Indonesia diberkati. Bangsa kita berkati, saudara. Doakan. Doa keliling. Doa di komunitas. Komunitas aja nggak punya, piye? Ayo ini, yang ikut live ini. Kalau Anda nggak punya komunitas, Anda mau pelayanan di mana? Tak takoni jare. Anda yang nggak punya komunitas ini loh, nggak punya komsel, nggak punya kul, nggak punya CG, nggak punya apa. Anda mau pelayanan di mana? Saya pelayanan di keluarga, Bu. Sampai kiamat, areamu keluarga terus. Keluarga aja nggak sepenuhnya kau layanin. Doakan sekitarmu. Doakan, saudara. Bagaimana Tuhan kasih kita otoritas kalau kita doa untuk yang luar aja kita nggak lakukan? Sekali lagi, bahwa Daud ini dipilih Tuhan karena apa toh? Karena sikapnya rendah hati. Yang kedua, dia nggak mikirin diri sendiri, saudara. Lihat ya, ayat yang ke-31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Nah ini, lihat. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Orang, kalau saat teduhnya benar, dia bisa memberi jawaban tepat. Orang kalau saat teduhnya benar, perkataannya profetik. Iya, udah doa ya. Tapi kok rasa-rasanya nggak ada kegerakan apa-apa. Mulut kita itu mengeluarkan berkat atau kutuk. Engkau yang pilih. Karena ini mulut punyamu.
Mau perkataan kutuk atau berkat? Kalau perkataan berkat, perkatakan apa yang baik yang terjadi dalam hidupmu, perkatakan apa yang baik, sekalipun keadaannya tidak baik. Ini, Daud ini nih, kenapa kok dia langsung bilang tawar hati? Karena dari pertama, Daud masuk bawa makanan tadi itu ya, masuk ke dalam barisan itu, Daud pakai mata rohani. Dia bisa melihat sekeliling. Oh, ini banyak orang tawar hati. Oh, ini banyak orang ketakutan. Oh, ternyata orang-orang ini nggak berkekuatan. Anda suka menganalisa keadaan enggak? Kalau keadaanmu lagi enggak baik, keadaan keluargamu lagi enggak baik, pilihannya adalah engkau yang menggerakkan mulutmu untuk ayo kita doa sama-sama. Ayo kita memiliki kekuatan daripada Tuhan. Minta sama Tuhan kekuatan. Ayo jangan tawar hati. Ayo jangan takut. Kalau engkau dalam keluargamu, mulutmu ngomong apa? Kalau engkau bersama teman-temanmu, bersama saudara besarmu, keluarga yang mana, dan apapun Anda lagi ketemu sama orang, mulutmu ngomong apa? Makanya mata jasmani ini, saudara ya, mata jasmani ngelihatnya apa, engkau tetap harus pakai mata rohani. Makanya kemarin, saat teduhnya tentang apa toh? Apa yang kau dengar sehingga engkau menjadi takut? Kalau kita hari-hari ini nggak melek mata, nggak melek telinga, kita akan ngomong kayak si rakyat yang nggak ngerti apa-apa ini. Mau perang, tapi nggak ngerti apa-apa. Oh, apa gak binasa itu? Mau perang, tapi nggak ngerti apa-apa. Oh, apa gak kebangetan? Saul malah justru panggil. Bilangnya apa Saulnya? Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul ini hidupnya diurapi Tuhan. Dia dipilih rakyatnya jadi raja, dapat pengurapan Tuhan, tapi omongannya negatif. Yang menyebabkan kau kalah apa toh? Ini loh, omongannya negatif terus. Doa sih, tapi omongannya negatif. Puasa sih, tapi omongannya negatif. Persis kayak Saul. Raja kayak gini. Saya balik ya. Anda Kristen, tapi kayak gini. Ngakunya pengikut Yesus, tapi kayak gini. Gak berkekuatan, Bu. Overthinking terus. Gak bisa tidur. Gak bisa makan. Tidur ya tinggal tidur aja loh. Kok susah? Makan ya tinggal makan kok susah. Karena kau gak punya otoritas. Karena kau gak punya hubungan dengan Tuhan. Daud punya hubungan dengan Tuhan. Sekalipun dia gak dipandang. Sekalipun dia gak dipandang sama siapapun. Tapi mata Tuhan tertuju kepada Daud. Daud suka nyembah Tuhan. Di padang belantara, Daud suka menyembah Tuhan. Kita seperti apa? Suka nyembah Tuhan atau tidak? Ya. Kalau engkau nggak berkekuatan, justru masuk. Nyembah. Amin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Daud udah terbiasa. Daud udah terbiasa menghadapi yang namanya terkaman. Artinya apa?
Waktu kita diproses, ikutin proses itu sampai selesai. Karena yang namanya proses itu ada levelnya. Tingkatan demi tingkatan. Ikutin, saudara. Nggak mau kalah. Harus berkemenangan. Tanamkan itu di sini. Jangan kalau ada apa namanya ya, proses kehidupan, kita cari orang lain untuk mendoakan kita nggak akan bisa sekuat Daud ini. Makanya lihat strateginya Daud. Lihat. Udah terbiasa, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu. Wes biasa. Sama singa, sama ini. Wes terbiasa. Nah, saya suka kalimat yang disampaikan oleh Daud itu. Perhatikan ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa. Lihat. Dia tidak lupa untuk menyebutkan nama Tuhannya. Tuhan yang tolongin aku. Baik dalam susah maupun senang. Baik dalam keadaan aku punya atau enggak. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kalau nyanyi lagu ini, berarti jangan punya mental kalah. Miliki mental pemberani. Waktu keadaannya tertekan, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imannya dipakai. Imanku bersepakat. Sepakat dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan lagi minta kita untuk diproses, Anda lagi dipersiapkan jadi berlian, sepakat dulu. Imanku sepakat. Sepakat dulu nih sama firman. Namanya sepakat, berarti profetik ini perkataan kita. Daud katakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan, perhatikan, aku dari tangan orang Filistin itu. Dulu ditolong sama Tuhan. Berarti sekarang ya ditolong sama Tuhan. Dulu waktu aku lagi gak berdaya ditolong sama Tuhan. Jadi hari ini pun, kondisinya mau sekeos apapun, Tuhan yang sama, Tuhannya Daud, Tuhannya Daniel, Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu Dia yang akan melepaskan aku dari belenggu semuanya ini. Itu namanya prajurit. Itu namanya murid. Ya. Prajurit itu pemberani. Tidak membawa yang namanya persoalan-persoalan di pundaknya. Makanya Tuhan katakan apa? Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, Tuhan Yesus katakan. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Supaya engkau lega, bebanmu turunin. Waktu engkau berteriak, kok gak ada jalan keluar? Kok gak ada ini? Engkau udah ikut-ikutan masuk ke ranah mujizat yang bukan ranahmu. Ya. Yang bukan areamu jangan bawa masuk ke. Jangan coba-coba menginjakkan kaki di area yang bukan punyamu. Tugas kita itu adalah masuk ke masa peperangan rohani, yang artinya apa, saudara? Kuat, teguh. Kuat, teguh, pakai otoritas Tuhan, itu area kita. Mujizat urusan Tuhan. Mau dijawab hari ini, besok, tahun depan, 10 tahun lagi, urusannya Tuhan. Kalau berani mengatakan, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ku terima sekarang. Mau jadi mental pemberani atau pengecut? Ku terima sekarang kemenangan daripada Tuhan. Makanya nyembah, saudara nyembah. Nyembah kayak orang nyanyi, nyembah.
Orang yang nggak tahu, jangan tawar hati itu apa toh? Jangan merasa kalah sebelum berperang. Banyak daripada kita itu peperangan belum dimulai udah kalah duluan. Tipe-tipe overthinking, dikit-dikit kelemahan tubuh, sakit gerd lah, sakit lambung lah, sakit kepala lah. Tipe-tipe orang yang kalah dalam peperangan. Gak bisa tidur, banyak pikiran, kok kalah itu? Jadi perhatikan ya saudara, Anda kalau ada yang malam gak bisa tidur, banyak pikiran, rubah cara perangmu, rubah cara doamu, masuk ke dalam peperangan. Itu kalah itu, tipe kayak gitu. Lemah tubuh, banyak pikiran sampai engkau sakit, engkau insomnia, gak bisa tidur. Itu tipe orang yang kalah dalam peperangan, belum apa-apa. Rubah, gak kayak gitu. Namanya prajurit, bukan seperti itu. Doa, ujian penyembahan, baca firman Tuhan. Ada begitu banyak DM jemaat yang tidak saya balas. Kenapa? Masih seputar itu. Bu, ini gimana Bu? Ini kalau banyak mengeluh, nggak bakal tak jawab. Karena apa? Di saat teduh sudah ada. Banyak orang tuh malas kok buka YouTube. Pengennya langsung dijawab sama Bu Kety. Tiap hari saudara saya itu terima DM-an masuk. Kalau saya melayani jemaat yang nggak mau belajar, buat apa? Buang-buang waktu. Di YouTube loh banyak sekali. Pelajari, catat. Pelajari, catat. Saya suka sekali ya. Ini ada namanya Bu Yohana Desi. Dia suka sekali. Apa belajar, ditulis. Ini tipe-tipe prajurit itu kayak gini. Ditulis. Jadi supaya kita tuh pinter gitu loh. Mau tuh jadi orang pinter lah. bukan dukun ya orang pinter. Menang ya. Saya rindu melihat yang ikut live saat teduh. Yang tiap pagi join saat teduh. Menang saudara. Menang. Ayo. Miliki satu kemenangan di dalam Tuhan. Ya. Kita adalah prajurit. Yang akan memenangkan pertandingan. Pertandingan belum usai. Pertandingan bahkan belum dimulai. Ayo, rapatkan barisan. Melihat ke depan, seperti si Daud ini. Jangan tawar hati. Berani memperkatakan firman Tuhan. Berani membesarkan Tuhan. Dan stop untuk mengatakan, ini susah, ini sulit, gak berdaya, gak berkemampuan. Yang negatif-negatif itu, latihan. Tidak diucapkan di mulut. Ya, praktek PR Bapak Ibu semuanya. Belajar mulai pagi hari ini. Nggak ngomong negatif, termasuk saya. Nggak ngomong negatif. Kita lihat hari Senin. Ya, kita akan lihat. 3 hari aja. Anda coba ngomong positif, berkekuatan besar, memperkatakan firman Tuhan, Anda akan lihat. Cara Tuhan bekerja dahsyat. Ya, oke, yuk kita doa sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo semua yang bisa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Ayo beriman sama-sama. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo angkat tanganmu sama-sama. Terimalah pengurapan daripada Tuhan. Pengurapan imam dan raja. Turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, dipersiapkan Tuhan.
menjadi pasukan-pasukannya Tuhan, yang pemberani seperti Daud. Urapanmu turun memenuhi setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Urapan itu turun memenuhi kami semua pagi hari ini Tuhan. Kami menjadi pasukan yang kuat. Kami menjadi pasukan yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Wow, saya merasakan saudara, api begitu besar menyambar saudara. Terima saudara, terima saudara, terima. Berapa sikir wala. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan dahsyat, memenangkan keluarga kami, memenangkan orang-orang di sekitar kami. Kami mau Tuhan melayani Tuhan. Kami mau memenangkan Indonesia. Kami mau memenangkan tempat di mana kami berada. Bahkan tanah kelahiran kami diberkati Tuhan. Oh, shalom Tuhan turun ya Tuhan Yesus. Oh, rabat sikir wala. Ini setiap kami ya Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan. Ayo ucap syukur di hadapan Tuhan yuk. Ayo ucap syukur. Tuhan kau baik. Tuhan Yesus kau baik. Tuhan kau dahsyat. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus kau besar. Kau luar biasa Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat sebagai prajurit yang gagah perkasa. Terimalah berkat kemenangan. Terimalah berkat kesembuhan. Terimalah berkat pemulihan, kebangkitan turun memenuhi kami semua. Mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Ya, semangat, on fire. Sampai ketemu hari Senin ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.